Penasehat Kebijakan Luar Negeri Palestina Riyad Malki pada hari Jumat memuji keputusan Mahkamah Internasional yang menyatakan kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum dan menyebutnya sebagai momen penting bagi Palestina, bagi keadilan dan bagi hukum internasional. Apa implikasi putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Hik. Selamat malam Reza. Baik, Prof. Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang berlangsung selama puluhan tahun adalah ilegal. Menurut Anda, apakah keputusan ini mengejutkan bagi Anda, Prof? Sebenarnya keputusan ini mengejutkan dan sangat berpihak pada rakyat Palestina dan merupakan aspirasi dari masyarakat internasional secara mayoritas, dan itu tercermin ketika Mahkamah Internasional atau ICJ mendengarkan pendapat dari banyak negara sebelum sampai pada advisory opinion yang dibuat pada hari ini. Namun demikian, kita juga tidak terkejut ketika Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa putusan atau fatwa yang disampaikan oleh ICJ ini dianggap sebagai suatu kekonyolan. Artinya, Israel tidak mau mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh ICJ. Cenderung Israel akan mengabaikan apa yang dilakukan. Permasalahannya adalah pada saat sekarang ini Israel yang menduduki secara nyata tanah yang dianggap oleh ICJ sebagai pendudukan yang ilegal. Kalau Israel tidak mau secara sukarela keluar dari tanah yang diduduki secara ilegal tersebut, menjadi pertanyaan, apakah akan efektif nasihat atau fatwa yang disampaikan oleh ICJ ini? Sayangnya menurut saya ini tidak akan efektif, kecuali ada putusan dari Majelis Umum PBB atau Dewan Keamanan PBB yang memungkinkan negara mengambil tindakan dengan menggunakan kekerasan, menggunakan senjata untuk mengeluarkan Israel dari tanah Palestina. Sayangnya, sekali lagi ini sayangnya, bahwa ini pun tidak mungkin karena Israel akan didukung oleh Amerika Serikat. Apapun putusan dari ICJ, Amerika Serikat akan berada di belakang Israel. Oleh karena itu nantinya Amerika Serikat tentu akan melakukan veto terhadap resolusi Dewan Keamanan yang katakanlah akan membentuk suatu pasukan multinasional yang akan mengeluarkan Israel dari tanah Palestina. Jadi tidak akan efektif resolusi tidak akan tersebut. efektif, artinya keputusan ICJ ini tidak mengikat secara hukum, hanya sekedar rekomendasi saja begitu Prof? Karena kan ada sejumlah poin-poin juga disampaikan oleh Hakim Nawaf Salam. Betul. Jadi ini merupakan fatwa, advisory opinion. Memang advisory opinion ini bukan putusan dari Mahkamah Internasional. Produknya bukan putusan. Advisory opinion ini atau fatwa ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Umum PBB. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan oleh Israel melakukan okupasi itu legal atau tidak legal, terutama sekali dalam kaitan dengan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat Palestina. Dan itu sudah dijawab oleh Mahkamah Internasional bahwa menurut hukum internasional, jadi berdasarkan hukum internasional, Mahkamah Internasional atau ICJ mengatakan bahwa tindakan itu tidak legal, ilegal. Nah, sayangnya Mahkamah Internasional mengatakan di dalam dalam advisory opinionnya, fatwanya, bahwa tindak lanjut akan diserahkan kepada Majelis Umum PBB yang menanyakan kepada Mahkamah Internasional. Walaupun di situ disebutkan bahwa
sebaiknya Israel mengakhiri ya okupasi yang dilakukan pada saat sekarang ini. Artinya harus angkat kaki dari tanah Palestina. Tapi saya yakin Israel tidak akan melakukan hal ini. Jadi apalagi yang bisa menghentikan operasi militer Israel terhadap Palestina, Prof? Sebenarnya hanya satu, yaitu rakyat Israel menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Karena ini semua, terutama serangan ke Gaza, itu diinisiatifi dan kemudian diteruskan sampai dengan hari ini oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Kalau Perdana Menteri Netanyahu masih berkuasa, maka saya yakin bahwa akan terjadi genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah bagaimana Perdana Menteri Netanyahu diturunkan dari kekuasaannya. Nah, ini hanya kita bisa bertumpu pada rakyat Israel. Karena kalau misalnya ada serangan atau penggunaan kekerasan dari suatu negara terhadap Perdana Menteri Netanyahu, katakanlah seperti Rusia menghadapi Presiden Zelensky, Amerika Serikat akan ada di belakang Israel. Amerika Serikat akan berada di belakang Perdana Menteri Netanyahu. Sehingga tidak ada negara yang tanda kutip akan punya keberanian untuk menghadapi Netanyahu dalam situasi seperti sekarang. Setelah ICJ menyatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina itu ilegal, secara politis apa pengaruhnya bagi negara-negara yang selama ini pro-Israel, Prof? Secara politis tentu ini menjadi tekanan bahwa tidak hanya mayoritas negara-negara di dunia menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Israel terhadap tanah Palestina itu ilegal, tetapi juga secara hukum, karena Mahkamah Internasional ICJ membuat fatwa ini didasarkan pada berbagai instrumen hukum internasional. Sehingga tidak hanya mayoritas aspirasi dari sisi politik, tetapi sekarang dari sisi hukum, apa yang dilakukan oleh Israel adalah ilegal. Menduduki wilayah Palestina, membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap rakyat Palestina, bahkan mereka membuat aturan-aturan atau praktek-praktek yang membenarkan tindakan warga Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanahnya. Ini secara hukum sudah disampaikan oleh Mahkamah Internasional ya melalui advisory opinion ini bahwa itu tindakan yang ilegal. Jadi ini merupakan tekanan bagi Israel, tekanan bagi negara-negara pendukung Israel seperti Amerika Serikat bahwa yang mereka lakukan secara hukum internasional salah. Permasalahannya adalah bagaimana memaksakan apa yang sudah menjadi aspirasi, apa yang sudah menjadi putusan dari Mahkamah Internasional atau advisory opinion dari Mahkamah Internasional agar benar-benar terwujud. Itulah yang menjadi tantangan pada saat sekarang. Tapi apakah keputusan Mahkamah Internasional ini ke depan akan membuat Israel semakin terisolasi dari dunia internasional, Prof? Ya, tentu Israel akan terisolasi, ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu Mahkamah Kejahatan Internasional sudah membuat surat penangkapan terhadap Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan, gitu. Sehingga apa? Ruang gerak dari Perdana Menteri Netanyahu kalau berpergian ke luar negeri itu sangat terbatas. Memang dia akan pergi ke Amerika Serikat tanggal 24 Juli nanti, tapi ingat Amerika Serikat bukan anggota dari Mahkamah Kejahatan Internasional, sehingga dia akan bisa melanggang ke sana. Nah, tetapi ini membuat Israel sebenarnya terkucil, tetapi Israel tentu dengan perlindungan dari Amerika Serikat, bahkan ekonomi mereka mungkin juga akan ditopang oleh Amerika Serikat. Bahkan Israel untuk hal-hal tertentu
memiliki komoditas-komoditas yang negara-negara lain sangat bergantung pada Israel. Sehingga dia masih bisa bertahan meskipun dia dalam situasi terisolasi dari masyarakat internasional oleh lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain sebagainya itu. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana atas analisanya sudah bergabung bersama kami dalam Top News malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.